Abu Nawas curang dibalas dengan curang. Suatu hari di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin hiburan yang menyegarkan. Ia lalu mengumumkan lomba memancing di sungai istana. Siapa yang mendapat ikan paling besar akan diberi hadiah 1 kantong emas. Tentu saja, rakyat antusias. Semua orang mendaftar, termasuk Abu Nawas, si tokoh cerdik yang terkenal dengan akalnya yang nyeleneh. Namun, meski terkenal pandai, Abu Nawas sebenarnya tidak pandai memancing. Ia tahu kalau ikut lomba jujur-jujuran, pasti kalah. Maka ia menyusun rencana licik. Malam sebelum lomba, Abu Nawas pergi ke pasar ikan dan membeli seekor ikan besar, segar, dan gemuk. Ikan itu ia simpan dalam tempayan di dapur rumahnya. Pagi-pagi buta sebelum lomba dimulai, ia menyembunyikan ikan itu di dalam keranjang tertutup dan membawanya ke tepi sungai. Ia menggali sedikit tanah di semak-semak, lalu menyembunyikan ikan curiannya di sana. Saat lomba dimulai, semua peserta dengan penuh semangat melempar kail dan bersabar menunggu umpan disambar. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk-duduk santai di tepi sungai, sesekali menguap dan mengobrol. Waktu hampir habis, para peserta hanya berhasil menangkap ikan-ikan kecil. Dengan licin, Abu Nawas pura-pura kesal, berdiri, lalu berpura-pura menarik pancing. Ia lalu berjalan ke semak-semak, menggali tanah, dan mengangkat ikan besar miliknya dengan ekspresi terkejut. Subhanallah, lihat ini, ikan apa ini? Aku tak menyangka sungai istana menyimpan harta sebesar ini. Teriaknya, semua orang kagum, para peserta saling melirik dengan wajah kecewa. Juri pun terkesima, begitu pula sang raja. Hebat, Abu Nawas. Seperti biasa, kau berhasil mencuri perhatian. Dan kini, 1 kantong emas jadi milikmu, kata sang raja sambil menyerahkan hadiah. Abu Nawas pun pulang dengan tawa kemenangan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun, sang raja sebenarnya curiga. Ia tahu betul siapa Abu Nawas. Cerdik, ya, licik, mungkin. Maka ia pun diam-diam merancang pembalasan. Keesokan harinya, sang raja mengirimkan utusan berpakaian seperti tabib kerajaan ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kami mendapat laporan dari penjaga sungai. Ikan yang kau dapat kemarin ternyata spesies langka yang beracun bila dimakan tanpa dimasak khusus, kata sang tabib palsu dengan serius. Abu Nawas terkejut. Astaga, tapi aku sudah memberikannya pada tetanggaku semalam. Mereka bilang dagingnya lesat. Salah besar, kata si tabib. Racun dari ikan itu tidak terasa saat dimakan, tapi akan membuat orang terkena demam mengigau selama 7 hari dan membuat ingatannya kacau. Bahkan bisa lupa nama sendiri. Mendengar itu, wajah Abu Nawas pucat. Ia tidak ingin terkena kutukan aneh atau mendadak lupa siapa dirinya. Baiklah, baiklah. Aku mengaku, itu ikan dari pasar. Aku curang. Jangan racuni aku dengan halusinasi aneh. Dari balik pintu, sang raja keluar dengan tawa menggelegar. Haha, Abu Nawas, kali ini kelicikanmu dibalas dengan kelicikan. Jangan pikir hanya kau yang bisa bermain akal. Abu Nawas menggaruk kepala, lalu tersenyum malu. Baiklah, tuanku, hari ini saya kalah, tapi lain kali, saya akan lebih hati-hati. Dan lain kali, kata raja sambil tertawa, jangan menipu di depan orang yang lebih berpengalaman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak itu, Abu Nawas berpikir 2 kali sebelum berbuat curang. Tapi tentu saja, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan cara cerdik baru.